ketersediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. 1. Dapat melakukan penyimpanan barang sesuai dengan bentuk sediaannya. Penyimpanan sediaan farmasi di apotek kimia farma di ruang etikal dilakukan berdasarkan bentuk sediaannya dan alfabetis. Sedangkan di ruang OTC penyimpanan sediaan farmasi dilakukan berdasarkan khasiat farmakologinya dan alfabetisnya. Untuk sediaan padat disimpan di palet-palet yang telah disediakan dan disusun secara alfabetis. Untuk penyimpanan sediaan semi padat disimpan di dalam laci lemari sama dengan palet penyimpanan sediaan padat berdasarkan alfabetisnya. Dan juga begitu seterusnya. 2. Melakukan penyimpanan barang sesuai dengan golongan-golongan obatnya. Obat golongan bebas terbatas, dan alat kesehatan, suplemen makanan, obat herbal, dan obat tradisional disimpan di rak-rak ruang OTC atau over the counter yang disusun berdasarkan alfabetis dan efek farmakologinya. Sedangkan untuk obat keras, narkotika, psikotropika, dan alkes yang harus dibeli berdasarkan resep dokter disimpan di bagian ruang etikal yang disusun secara alfabetis dan jenis sediaannya. Obat-obat produk kimia farma disimpan di rak khusus untuk produk kimia farma yang disebut COC atau Check on Counter. 3. Melakukan penyimpanan barang sesuai dengan khasiat farmakologinya. Penyimpanan obat kimia farma berdasarkan efek farmakologinya meliputi obat kardiovaskuler, antibiotik, hormon analgetik, antipiretik, antiinflamasi, antihistamin, dan vitamin dan suplemen. Itu semuanya obat-obatan disusun berdasarkan khasiat farmakologinya. 4. Melakukan penyimpanan barang sesuai dengan alfabetiknya. Penyimpanan obat diurutkan sesuai alfabetis dari mulai A sampai dengan Z. Penyimpanan sediaan farmasi berdasarkan alfabetik dilakukan baik di ruang OTC maupun etikal. Sistem penyimpanan ini dianggap lebih memudahkan dalam melakukan pencarian dan pengawasan. 5. Menyusun barang display sesuai dengan estetika dan kemudahan mencarinya. Di apotek kimia farma, hal tersebut bertujuan agar barang-barang terlihat dengan rapi dan estetika, juga memudahkan kita ataupun pasien mudah mencarinya. 6. Melakukan pengamanan barang terhadap resiko kerusakan, kehilangan, dan kesalahan pengambilan. Barang yang kita amankan dari terhadap resiko kerusakan, yaitu barang yang datang dari VBF, lalu kita amankan barang tersebut ke dalam etalase, disimpan ke dalam etalase ataupun gudang, agar barang-barang yang datang tidak mengalami kerusakan ataupun kehilangan. B. Mencatat kebutuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. 1. Membaca dan membuat kartu stok. Kartu stok yang digunakan untuk mencatat mutasi obat, penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak, atau kadaluarsa. Di apotek kimia farma, kartu stok sudah dilakukan secara komputerisasi. 2. Mengisi kartu stok dengan lengkap setiap ada lalu lintas barang. Karena kartu stok di apotek kimia farma sudah menggunakan komputer, maka jika ada barang yang terjual, kartu stok akan secara otomatis menyesuaikannya. 3. Menyesuaikan kartu stok dengan jumlah atau fisik. Petugas akan melakukan pengecekan antara kesesuaian jumlah yang ada di kartu stok dengan jumlah barang, jumlah fisik barang, apakah sesuai dengan kartu stok atau tidak. 4. Mengidentifikasi barang-barang yang stock out, rusak, atau kadaluarsa. Jika ada obat yang rusak atau kadaluarsa, maka yang dilakukan adalah
dengan dua cara, yaitu mengajukan klaim kepada VBF 3 bulan sebelum masa kadaluarsa dan memusnahkan obat tersebut. Untuk obat-obatan selain golongan narkotika dan psikotropika, obat-obatan yang rusak dan kadaluarsa hanya dikubur atau dibakar. Sedangkan untuk obat-obatan golongan narkotika dan psikotropika, pemusnahannya harus membuat dan mengirimkan berita acara pemusnahan terlebih dahulu kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Yaitu memesan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Untuk C1, membaca dan membuat kode peta. Bentuknya kode peta itu ialah buku yang memuat dan perbekalan farmasi yang akan harus dipesan. Buku ini memiliki fungsi untuk melihat stok barang untuk mengingatkan barang yang akan dipesan. Untuk terjadinya DPK yaitu saat obat menipis. Ketika obat menipis, kita akan melakukan DPK agar tidak terjadinya kekosongan obat. Untuk poin C2 yaitu membaca dan membuat rekap kadaluarsa. Kesalahan yang terjadi di gudang di kimia farma Cilimus biasanya yaitu produk expired date yang tercampur dengan produk yang lainnya atau barang yang restock. Barang restock itu barang yang lama terjual atau yang slow moving yang ada di gudang. Dengan mencampur antara stok barang yang lama dan baru, kita harus melakukan identifikasi atau mengecek ulang barang rusak, stock lot, dan kadaluarsa. Poin ketiga yaitu rekapitulasi kebutuhan barang. Untuk pengelolaan ini meliputi persediaan obat-obatan habis pakai yang harus dilakukan secara terstruktur, serta menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya. Pengelolaan persediaan obat-obatan di apotek meliputi beberapa tahapan, di antaranya yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Keempat yaitu mengenali PPMF resmi dan kesesuaian dengan rekapitulasi barang. Di kimia farma biasanya melalui pemesanan PPM yang resmi, contohnya PT Oli Farma, PT Mensa, Binandung, dan PT Kimia Farma. Dan kita juga melakukan pengecekan ulang setelah barang datang. Kadang barang datang tidak sesuai dengan yang kita minta. Untuk melakukan kesesuaian barang, kita biasanya melakukan validasi bukti pengiriman, apakah sesuai dengan barang, yaitu seperti expired date, jumlah yang kita pesan. Untuk poin C5 yaitu membuat surat pesanan barang secara teknis dan lengkap. Untuk surat pesanan ini dibuat dengan memperhatikan jumlah kebutuhan obat yang akan dipesan. Proses ini merupakan proses pengadaan atau merupakan proses kelanjutan dari perencanaan. Setelah melakukan perencanaan yaitu kita melakukan pengadaan melalui perencanaan pesanan jumlah yang akan dipesan yang sudah ditentukan PBM-nya, maka data tersebut kita tulis di surat pesanan. Tentang menerima sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Yang pertama, dapat meneliti kesesuaian dokumen pengiriman barang dan masuk SP. Ketika barang datang, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengecek kesesuaian SP dengan faktur. Setelah itu, dilakukan juga pengecekan kesesuaian faktur dengan jenis, jumlah, dan kondisi barang. Pengecekan ini harus benar-benar teliti, tujuannya untuk menghindari kesalahan pengiriman barang. 2. Dapat meneliti kesesuaian dokumen pengiriman barang dengan jumlah, jenis, dan kondisi barang dengan cermat. Barang yang datang akan disesuaikan dengan SP dan faktur. Petugas akan melakukan pengecekan terhadap barang datang dan diperiksa nama barang, jumlah, dosis, expired date, dan kondisi barang. Apabila ada ketidaksesuaian barang dengan faktur dan atau barang yang mendekati masa kadaluarsanya, maka dilakukan pereturan barang karena khawatir barang tersebut akan kadaluarsa sebelum terjual ke konsumen. 3. Dapat melengkapi no batch dan kadaluarsa pada bukti pengiriman sesuai dengan fisik barang. Di faktur juga tercantum no batch dan tanggal kadaluarsa. Petugas juga harus mengecek kesesuaian no batch dan tanggal kadaluarsa yang tercantum di faktur dengan kondisi fisik barang. Karena apabila no batch atau tanggal kadaluarsa tidak sesuai, ketika kita akan melakukan retur barang tersebut, maka returan barang tidak akan diterima. Oleh karena itu, no batch dan tanggal kadaluarsa harus dicek dengan teliti.
terlibat dapat melakukan validasi barang bukti pengiriman. Seperti yang sudah dijelaskan di poin-poin sebelumnya, validasi bukti pengiriman yaitu pengecekan barang antara SB dengan faktur dan faktur dengan fisik barang agar tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman barang. 5. Dapat melakukan penyimpanan dan pengelolaan faktur pengiriman sesuai dengan SOP yang berlaku. Faktur yang sudah dicek kesesuaiannya dengan fisik barang, selanjutnya barang diterima, kemudian kita menerima salinan faktur, sedangkan faktur aslinya diserahkan kembali kepada PBT yang bersangkutan. 6. Dapat melakukan pencatatan dan pembuatan buku pembelian. Pencatatan dan pembuatan buku pembelian dilakukan dengan cara mengecek terlebih dahulu barang apa saja yang akan dibeli di kartu stok. Tentang memberikan pelayanan obat bebas terbatas, dan perbekalan kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin. Yang pertama yaitu melakukan penggolongan obat-obatan berdasarkan undang-undang. Yang kedua, melakukan komunikasi yang baik terhadap kebutuhan-kebutuhan pasien. Yang ketiga, mengidentifikasi dengan baik khasiat farmakologi dan spesialis dari obat-obatan yang diperlukan pasien. Yang keempat, mempersiapkan jumlah dan jenis obat yang diperlukan pasien. Yang kelima, melakukan pengecekan ulang terhadap jumlah, jenis, dan harga obat disertai dengan pemberian kemasan. Berdasarkan undang-undang, obat dibagi menjadi obat bebas terbatas, obat keras, obat wajib apotek, narkotika, dan psikotropika. Obat bebas adalah obat yang dapat dijual bebas kepada umum tanpa resep dokter. Obat bebas memiliki tanda khusus di kemasannya, yaitu berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Contoh obat bebas misalnya paracetamol, vitamin C, obat batuk hitam, dan lain-lain. Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diberikan tanpa resep dokter. Obat bebas terbatas memiliki 6 tanda peringatan, yaitu yang pertama, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya, contohnya obat Paramex. P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan, contohnya obat kumur Listerin. P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan, contohnya Neoultrasilin. P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar, contohnya sigaret asma. P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan, contohnya Bupasetin. Dan P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan, contohnya Laksaren. Kemasan obat bebas terbatas memiliki tanda khusus, yaitu lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Kemasan obat keras memiliki ciri berupa lingkaran berwarna merah dengan garis tepi hitam, yang di tengahnya terdapat huruf K yang menyentuh garis tepi. Contoh obat keras diantaranya amlodipin, metformin, pilazinamid, dan lain-lain. Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa menggunakan resep dokter. Contoh obat wajib apotek adalah dinestrenol, salbutamol, allopurinol, ranitidin, dan lain-lain. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Contoh obat yang termasuk golongan narkotika adalah kodein, petidin, dan lain-lain. Psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis, bukan narkotika, yang berhasil psikoaktif melalui interaksi selektif pada sistem saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh obat yang termasuk golongan psikotropika diantaranya amfetamin, phenobarbital, dan lain-lain. Saat pasien datang, kami melakukan greeting pembuka Apotek Kimia Farma, yaitu selamat datang di Apotek Kimia Farma, ada yang bisa dibantu? Setelah melakukan greeting, lalu kita tanyakan kebutuhan pasien. Misalnya bertanya keluhan pasien, untuk siapa obat tersebut diberikan, sudah meminum obat apa saja, dan lain-lain. Setelah mengetahui obat apa yang diperlukan oleh pasien, ambilkan obat tersebut, lalu cek harga obatnya di komputer. Setelah dicek harga obatnya, lalu kita beritahukan harga obat tersebut. Jika pasien setuju untuk membeli obat tersebut, lalu kita serahkan obat tersebut disertai dengan informasi obatnya seperti cara penggunaan atau pemakaian dan juga cara penyimpanannya. Di apotek banyak pasien yang datang untuk membeli suatu obat dengan cara menyampaikan keluhan yang dirasakannya. Pada saat pasien menyampaikan keluhannya, maka kami dapat memberikan informasi tentang macam-macam obat apa saja yang sesuai dengan keluhan yang dirasakan oleh pasien. Misalnya pasien mengeluhkan nyeri otot, maka kami akan merekomendasikan obat nyeri otot. Misalnya ada Cataflem, Voltaren, Nyonal, dan lain-lain.
Ketika pasien menyampaikan kebutuhannya, kita harus mendengarkan dengan baik-baik apa yang dibutuhkan oleh pasien, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan obat. Setelah obat diambil, tanyakan kembali kepada pasien mengenai kesesuaian jumlah dan jenis obatnya. Setelah mengambil semua obat yang dibutuhkan oleh pasien, cek harga obatnya di komputer, lalu beritahukan harga obat tersebut kepada pasien. Sebelum menyerahkan obatnya, cek kembali mengenai jenis, jumlah, dan harga obatnya. Jika semuanya sudah sesuai, masukkan obat tersebut ke dalam kemasan dan serahkan kepada pasien. Pemberian informasi obat harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan obat. Misalnya, seorang ibu membeli obat Trinosirup untuk anaknya, maka kita harus memberitahukan cara penggunaan obat Trinosirup tersebut. Untuk contoh dialognya misalnya seperti ini. Ibu, ini obatnya untuk pilek, diminumnya sehari 3 kali 1 sendok teh sesudah makan. Setelah memberitahukan cara penggunaan obatnya, lakukan greeting penutup apotek Kimia Farma, yaitu terima kasih, semoga sehat selalu. Poin ke-6 dari skill pasport yaitu lakukan tugas-tugas administrasi. Poin pertama, dapat membuat nota pembelian atau struk. Nota atau struk yaitu bukti pembayaran terhadap suatu transaksi pada sejumlah layanan atau penjualan yang dilakukan secara tunai. Pembuatan nota struk di apotek Kimia Farma Cilimus ini sudah menggunakan sistem komputer. Apabila komputernya error atau gangguan lainnya, maka biasanya kami buatkan nota manual. Untuk pembelian obat non-resep, kami hanya langsung masukkan nama obat dan jumlahnya secara otomatis nota tersebut akan keluar. Sedangkan untuk pembelian obat dengan resep dokter, kami akan masukkan nama obat, jumlah obat, dan harga, kemudian secara otomatis nota tersebut akan keluar secara otomatis. Yang kedua, dapat membuat kwitansi. Di apotek Kimia Farma Cilimus dibuat kwitansi apabila pasien meminta dibuatkan. Kwitansi ini memiliki 2 sesi. Sesi yang pertama menuliskan nama pasien, nama dokter, tanggal, dan nominal pembayaran. Sedangkan sesi yang kedua yaitu menuliskan kopi resep dari dokter. Poin yang ketiga, dapat membuat salinan resep. Salinan resep di apotek Kimia Farma Cilimus dibuat jika obat dalam resep tidak ada atau kurang kuantiti. Salinan resep harus memuat nomor resep, nama pasien, nama dokter, tanggal pembuatan, nama dan jumlah obat yang belum diberikan atau sebagian sudah diberikan. Dengan keterangan obat yang belum diberikan tandai tulisan needed, dan obat yang diberikan setengahnya diberikan tulisan need setengah. Kopi resep tersebut ditandatangani oleh apoteker dan diberi cap apotek Kimia Farma Cilimus. Yang keempat, dapat menulis buku penjualan harian. Untuk buku penjualan harian di apotek Kimia Farma Cilimus, semuanya sudah menggunakan sistem Kimia Farma, sistem komputer. Jadi memang untuk Kimia Farma itu sudah modern. Yang kelima, dapat melakukan penyimpanan resep-resep sesuai aturan. Resep akan dibandel berdasarkan hari, kemudian kemudian nomor urut resep. Resep juga akan dipilah-pilah untuk mengidentifikasi apakah resep ada resep narkotika dan psikotropika. Untuk kemudian ditulis di buku penjualan harian narkotika dan psikotropika, yang akan membantu proses pelaporan narkotika dan psikotropika setiap bulannya. Yang keenam, dapat membuat laporan harian narkotika dan psikotropika. Resep yang didapat resep narkotika dan psikotropika akan dipisahkan untuk kemudian dicatatkan di buku penjualan harian narkotika dan psikotropika. Oh iya, untuk melakukan penyimpanan resep-resep, yaitu resep BPJS dan resep dokter dipisahkan agar artinya tidak terjadi kekeliruan. Yang ketujuh, dapat membuat laporan bulanan narkotika dan psikotropika. Setelah setiap hari dicatatkan di buku penjualan narkotika dan psikotropika, maka setiap bulannya akan direkap dan dilaporkan secara online melalui aplikasi SIPNAP ke Dinas Kesehatan oleh petugas penanggung jawab laporan narkotika dan psikotropika. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memberikan lampiran-lampiran dari poin lakukan tugas-tugas administrasi.
Selanjutnya yaitu G, pelayanan dan peracikan sediaan farmasi berdasarkan kebutuhan dokter. Poin G sendiri dibagi menjadi 8 poin, yaitu ada poin G1, melakukan kalkulasi biaya obat dalam resep dengan teliti dan aman. Di sini, kalkulasi biaya obat dalam resep dengan teliti dan aman. Obat yang dimasukkan dalam komputer yaitu harus sesuai dengan yang ada di resep, tepat dosisnya, tepat jumlah yang diminta, dan tepat pasien. Terus selanjutnya ada G2, mendokumentasikan perincian biaya yang ada dalam resep dengan baik. Biaya di sini didokumentasikan bisa dalam bentuk foto, struk, ataupun nota. Selanjutnya ada poin G3, menginformasikan biaya obat kepada pasien. Setelah tadi dikalkulasikan, obat tersebut biayanya diinformasikan kepada pasien. Bapak, Ibu, obat yang dibeli dengan harga sekian. Poin G4, melakukan persiapan obat yang akan diracik atau langsung diserahkan. Obat yang akan diracik dipersiapkan terlebih dahulu, alat dan bahannya seperti montir, terus kertasnya, pembaginya, kayak gitu. Kalau untuk yang langsung diserahkan, yang akan langsung diserahkan, misalnya ada bisoprolol 2,5 mg, diminta dalam resep yaitu 30 tablet, maka obat tersebut tinggal diambil di rak obat generik atau di rak obat BPJS. Kemudian nanti dibungkus ke dalam plastik klip dan diberi etiket. Poin G5, melakukan peracikan untuk resep-resep racikan. Jadi setelah tadi obatnya dipersiapkan, obat tersebut diracik. Jika dalam resep diminta dalam bentuk full fish atau serbuk, maka persiapkan juga montir yang akan digunakan. Kemudian obatnya digerus hingga halus. Nanti kemudian dibagi rata sesuai yang diminta, berapa jumlah serbuknya atau berapa jumlah bungkus. Poin G6, mengemas sediaan obat sesuai bentuk dan jenisnya. Untuk sediaan di sini mengemasnya itu bisa obat serbuk atau kapsul. Kalau untuk obat serbuk di Kimia Farma sendiri ada pembungkus khususnya, jadi memudahkan kita dalam proses pembungkusannya. Nanti kemudian baru dimasukkan ke dalam plastik untuk resep dari dokter. Karena untuk resep dari dokter sendiri ada plastiknya sendiri. Yang semisal kayak obat yang dibeli di swalayan, cara pengemasannya itu tinggal langsung dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna putih. Selanjutnya ada poin G7, memberikan etiket atau label yang tepat dan jelas sesuai dengan resep dokter. Di mana dalam resep dokter sendiri biasanya tertulis signa, yaitu cara pakai obat tersebut. Etiket ada dua macam, etiket warna biru untuk pemakaian obat luar dan etiket putih untuk pemakaian oral. Biasanya etiket warna biru ditulis tangan, dan untuk etiket yang berwarna putih atau untuk obat pemakaian oral di-print menggunakan komputer. Poin terakhir G8, melakukan pengecekan ulang atas kesesuaian etiket, jumlah obat, signa, dan resep dari dokter. Di sini melakukan pengecekan ulang, yaitu setelah semua obat dipersiapkan, dikemas dengan baik, obat tersebut dicek ulang apakah sudah sesuai atau belum. Pengecekan bisa dilakukan oleh kita, kemudian setelah kita mengecek, kita serahkan lagi kepada tenaga teknis kefarmasian atau apoteker untuk mengecek kembali apakah sudah benar dosisnya, jumlahnya, cara pakainya sesuai dengan resep dokter atau tidak. Jika sudah sesuai, maka obat tersebut bisa langsung diserahkan kepada pasien. Penyerahan kepada pasien juga dilakukan dengan pemberian informasi sederhana mengenai obat yang dibeli tersebut. Mungkin sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang salah mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.